wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah subuh rahimahullah. Sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah telah memberikan kehidupan kepada kita, masih memberikan kesempatan untuk kita beribadah kepadanya. Karena itu adalah tujuan daripada kehidupan kita yang semestinya dan terutama. Karena Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalankan kehidupan ini agar kita selamat sampai dunia dan akhirat. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah suri teladan bagi kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Semoga kita sampai kepada tujuan akhir kita, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita dimasukkan ke dalam surganya, yang merupakan cita-cita seorang muslim atau seorang yang beriman. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah subuh rahimahullah. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas fikih muamalah dengan judul infak bisa menjadi amal yang wajib ketika kondisi terdesak. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah subuh rahimahullah, sudah sama-sama kita ketahui dan kita dengar, kita lihat di berbagai platform media, baik platform media elektronik, cetak maupun media sosial, bahwasanya telah terjadi bencana musibah banjir bandang dan longsor di negeri kita ini, terutama di Sumatera Barat, di mana musibah ini mengakibatkan hancurnya tempat tinggal, mudahnya hilangnya harta benda saudara-saudara kita, di mana itu memberikan perasaan yang sangat mendalam, perasaan yang sangat sedih bagi saudara-saudara kita. Oleh karena itu, kita seharusnya mengulurkan tangan bagi mereka dalam membantu meringankan bebannya. Karena dalam Islam ada salah satu ajaran, yaitu dalam bentuk infak. Infak merupakan solidaritas kemanusiaan dan meneguhkan keimanan seseorang. Infak merupakan berasal dari kata nafkah yang artinya habis atau berani. Makna dari arti ini adalah bahwasanya harta yang kita keluarkan di jalan Allah dengan ikhlas, dengan tanda petik pasti akan pergi. Artinya kepergiannya bukan berarti pergi begitu saja, tapi pergi meninggalkan bekas keberkahan bagi kita, bagi dalam menjalankan kehidupan ini. Karena Allah telah menjanjikan dalam ayat-ayatnya. Kemudian para ulama menyampaikan secara istilah, infak berarti memberikan sesuatu kepada seorang yang membutuhkan, di mana kita akan memenuhi kebutuhannya, di mana mereka sangat membutuhkan sekali kalau kita ikhlas dalam menjalankannya. Kemudian infak dapat bersifat sunnah dan wajib, di mana pada suatu kondisi atau kondisi tertentu. Jadi infak itu hukum asalnya adalah sunnah, akan tetapi bisa berubah menjadi wajib apabila ada posisi sosial atau keadaan darurat yang sangat membutuhkan bagi saudara-saudara kita. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah subuh rahimahumullah, infak bukan hanya sekedar memberikan solidaritas bantuan kemanusiaan, tapi infak juga bisa memberikan keberkahan, keberuntungan dan tambahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, akan berdampak langsung kepada diri kita. Karena Allah telah menjanjikan dalam surat Al-Baqarah 261 yang berbunyi, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamassali habba ambatas sab'a sabila fi kulli sumbulatin mi'ah habatin wallahu yudha'ifu liman yasha. Yang artinya, umpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir bulir benih yang menumbuhkan 7 bulir, dan setiap bulir berisi 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Dalam artinya bahwasanya infak bukan hanya bersifat
sosial, tapi juga menjadikan investasi kita di akhirat. Dengan kita berinfak, Allah akan melipatkan mengganda ratusan kali lipat. Di dalam ayat ini sebanyak 700 kali lipat, bahkan lebih di dalam ayat yang lain. Artinya apa yang kita berikan bukan hal hilang begitu saja, tapi Allah ganda dalam bentuk pahala yang cukup besar. Yakinlah bahwasanya janji Allah adalah benar, karena Allah telah menyampaikan dalam surat yang begitu memberikan keyakinan kepada kita bahwasanya hilang harta kita itu bukan hilang begitu saja, tapi diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga menyampaikan dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 yang berbunyi, "Amfiku mimma razaqnakum min qabli ayyahadakumul maut." Artinya, belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah satu seorang di antara kalian. Ayat ini menegaskan bahwasanya dalam berinfak kita ada batasnya itu sampai ajal kita, di mana saat ini kebutuhan mendesak dari saudara kita menjadi kebutuhan yang sangat utama dan sangat penting sekali, dan kita membantu mereka. Allah juga sampaikan di dalam surat At-Taghabun ayat 16 yang artinya, bertakwalah kepada Allah semampu kalian, dengarkanlah, taatilah, berinfaklah untuk lebih bagian kalian sendiri, untuk lebih baik bagi kalian sendiri. Ayat ini menunjukkan bahwa infak tidak hanya membawa kebaikan bagi orang lain, tapi juga membawa kebaikan kepada kita. Artinya infak yang kita berikan itu akan berbalas oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kebaikan kita. Mungkin kita berikan kesehatan atau diberikan rezeki tambahan yang lain. Di dalam ajaran kita menegaskan bahwa infak dapat berubah dari sunnah menjadi wajib apabila masyarakat berada dalam kondisi yang sangat membutuhkan. Pada saat ini musibah yang menimpa saudara-saudara kita, baik yang berada di Aceh, Sumatera Utara, terutama di Sumatera Barat yang dekat dari kita, sangat membutuhkan. Sampai hari ini mereka masih membutuhkan, karena tidak begitu segera. Yang begitu besarnya bencana tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang mungkin bertahun-tahun, tidak bisa diselesaikan dalam 1 hari, 2 hari, atau 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan, 2 bulan, tapi membutuhkan waktu yang cukup panjang, lebih mungkin dari setahun, mungkin kembali pulihnya kehidupan masyarakat seperti sedia kala. Dalam kondisi ini, infak bisa sebagai sarana menolong sesama manusia, instrumen pemulihan sosial, dan implementasi dalam bentuk ta'awun atau tolong-menolong dalam kita sebagai manusia, sebagai umat beragama, sesama manusia, sebagai muslim. Kita adalah bersaudara. Sebenarnya Nabi mengatakan seorang muslim itu adalah seperti tubuh, sakit satu yang lainnya juga sakit. Artinya semua muslim harus bergerak hatinya membantu saudara-saudara kita. Tapi bantuan itu tidak mungkin bisa kita lakukan tanpa gotong royong, karena kita sendiri tidak bisa, satu orang per orang akan membantu. Kemudian Allah menyampaikan berapa jumlah infak yang kita berikan sesuai dengan kemampuan kita, sebagaimana dalam surat At-Tolak ayat 7 yang berbunyi yang artinya, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menuntut kemampuannya, dan barang siapa disempitkan rezekinya, hendaklah memberi dari apa yang Allah berikan kepadanya. Dalam ayat ini menegaskan bahwasanya besaran infak yang kita berikan tergantung kepada kita. Dalam kesulitan, infak merupakan kemuliaan, tapi dalam kelapangan, infak adalah dalam keutamaan. Artinya orang yang mulia yaitu pada saat dia sempit hartanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang itu qadar dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tetap memberikan bantuan walaupun itu sedikit, tapi sangat berarti bagi saudara-saudara kita. 1.000 rupiah bagi kita mungkin dibanding orang lain kecil, tapi bagi saudara-saudara kita cukup besar, memberikan harapan kepada mereka bahwasanya ada manusia atau saudara-saudaranya yang masih pedulian kepada mereka. Ini kita kembalikan kepada kita. Kalau seandainya saudara-saudara kita atau kita sendiri yang dicempa bencana seperti mereka yang timpa bencana sekarang, tidak ada bantuan, mungkin kita merasa sedih, tidak ada orang lagi yang memperhatikan kita. Disinilah kita bawakan kepada diri kita. Kalau diri kita tertimpa bencana, mungkinkah orang lain akan membantu kita? Kalau kita tidak membantu orang lain, itu bersifat sosial, tapi Allah SWT akan mengganjar dengan rezeki yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, mungkin
sebagai kesimpulannya, bantulah saudara-saudara kita dengan sesuai kemampuan. Jangan berharap bahwasanya harta kita itu hilang 1.000 rupiah akan diganti oleh Allah 70.000 rupiah, 700.000 rupiah, artinya 700 kali 1.000 rupiah, tanpa kita sangka-sangka, tanpa kita duga, nanti Allah memberikan ganti. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat sampaikan pagi ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.